Halo. Halo. Apakah Angel sudah bergabung? Halo. Halo. Halo, halo, halo. Shalom. Salam Angela. Shalom Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Ya, itu mataharinya bersinar cerah sekali ya. Iya Pak. Terang sekali cahayanya bersinar itu. Oke, silahkan Angela untuk pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul bersama ya Tuhan untuk belajar tentang-Mu. Biarlah kami fokus dalam pembelajaran ini agar Angel dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Armando. Dalam nama Tuhan Yesus, Angel berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sehat ya Angela ya? Sehat Pak. Ya, sehat. Kalau lagi sakit kan susah ya untuk belajar, konsentrasinya susah. Kalau sehat, puji Tuhan, bisa belajar. Nah, seperti teman-temannya Angela juga ya, dari beberapa hari yang lalu mereka sudah belajar tentang bagaimana hidup bermakna bagi lingkungan sekolah ya. Jadi itu di bab 12. Ya, di bab 12. Kalau misalnya memang saat ini ya, mungkin materi ini kurang ngena ya. Artinya kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun walaupun dikatakan di situ bagi lingkungan sekolah, ya tidak mengurangi fungsinya. Kita juga bisa mempergunakannya di lingkungan sekarang di mana kita tinggal. Ya. Jadi bagaimana hidup kita itu bisa menjadi bermakna di tempat dimanapun kita tinggal, termasuk sekolah ya. Cuma di sini memang materinya menitik beratkan pada sekolah. Nah, jadi bagaimana sebagai seorang remaja biasanya kita mau supaya hidup kita ini memiliki makna ya. Ya, pengen nggak kalau hidupnya bermakna? Pengen Pak. Ya, pastinya ingin hidup bermakna. Kalau nggak ingin bermakna, pasti setiap orang lebih baik mungkin melakukan hal-hal yang di luar daripada yang baik ya. Artinya sesuka-sukanya saja kehidupannya. Ya sembarangan saja dia melakukan atau menjalankan kehidupannya. Nah, arti kehidupan ya itu berhubungan dengan cara hidup. Nah, makna kehidupan itu sendiri, siapa yang artinya memproses atau menciptakannya ya? Maka kita sendirilah yang menciptakan makna kehidupan itu bagi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kehidupan kita bermakna di dalam Tuhan?
kehidupan kita supaya bisa dinamis, ya, progresif dan konstruktif. Apa itu dinamis? Tahu nggak dinamis? Enggak, Pak. Dinamis itu artinya kehidupan kita itu berkembang ya sesuai dengan perkembangan yang diperlukan ya. Misalnya seperti sekarang kan kalian belajar melalui program belajar online ya. Pastilah di antara teman-teman kalian atau mungkin Angela sendiri awal-awalnya berat gitu ya. Kenapa harus belajar dengan cara seperti ini? Namun kita mau hidup kita selalu dinamis ya, kita mau hidup kita bisa berkembang. Artinya kalau misalnya kita tidak menuruti keadaan yang mengharuskan kita belajar online, maka kita akan tertinggal. Coba bayangkan kalau misalnya Angela nih bilang ya, nggak mau belajar secara online gitu. Sedangkan teman-teman yang lain semua belajar online. Lalu akhirnya Angela memutuskan untuk diam aja di rumah ya. Belajar sendiri mungkin gitu ya. Ngambil buku, terus belajar sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira Angela apa yang akan Angela alami? Kalau gimana, Pak? Kalau misalnya Angela belajar sendiri ya, teman-teman yang lain ikut belajar online, tapi Angela menolak untuk belajar online. Maunya belajar sendiri aja. Kira-kira nih, apa yang tertinggal dalam diri Angela dibandingkan teman-teman yang mau mengikuti perkembangan zaman, artinya mau mengikuti ya keadaan yang memang mendesak seperti itu, harus belajar online. Apa yang akan terjadi sama Angela yang belajar sendiri tadi? Kalau belajar sendiri tuh, Pak, kadang nggak ngerti. Jadi kalau kita nggak ngerti, nggak tahu kita mau nyari tahu ke siapa. Nah itu ya, jadi ada kemungkinan ya, walaupun Bapak juga yakin sih, walaupun kalian belajar sendiri, pasti ada kemajuan ya, pasti. Namun ada satu hal yang menuntut ya, kenapa kalian lebih efektif belajarnya sama-sama, walaupun secara online, maksudnya virtual kayak gini kan. Setidaknya kalian bisa bertemu atau melihat tingkah laku teman-teman kalian di luar sana, ya walaupun hanya lewat layar handphone. Betul? Sudah lihat nggak tingkah pola teman-temannya? Sudah, Pak. Ya lihat kan ada yang mungkin pembawaannya diam, ya ada yang pembawaannya ribut, misalnya banyak tanya dan lain sebagainya. Ini membuat kita menjadi kaya pengalaman. Ya kita melihat kehidupan-kehidupan seperti itu. Kita pasti bisa menilai, oh ini orang banyak ngomong misalnya. Oh ini banyak orang banyak nanya. Ini orang diam terus. Kita ambil positifnya. Pasti ada hal-hal yang bermakna di sana untuk kita jadikan pelajaran. Jadi akhirnya kita menyimpulkan sesuatu yang baik. Oh orang yang diam ini dia nggak mau banyak bicara, belum tentu dia nggak ngerti. Dia bisa ngerti itu, tapi dia diam aja. Dia nggak mau memperlihatkan dirinya kalau dia ngerti. Ada lagi yang banyak bicara, belum tentu dia itu ngerti. Bisa banyak ngomong aja supaya kelihatan seolah-olah ngerti, supaya nggak dianggap temannya nggak ngerti, padahal dia nggak ngerti apa-apa memang. Dengan dia banyak bicara, ada yang seperti itu. Kita bisa menyimpulkan seperti itu ya. Coba kalau misalnya Angela belajar sendiri di rumah, ya nggak ada ikut-ikut temannya belajar online. Ya kita jadi orang kayak orang primitif ya, nggak tahu dunia luar. Sekalinya ketemu sama orang-orang di luar bingung mau ngomong apa, karena memang kita nggak terbiasa berkomunikasi. Jadi saat orang tanya gitu ya, ada istilah-istilah baru, ya gimana? Kamu udah pernah nge-zoom belum? Bingung mau jawab apa karena nggak pernah. Apa itu nge-zoom? Pasti tanya, kamu udah pernah belajar virtual belum? Apaan tuh virtual? Bingung. Nggak tahu perkembangan zaman kalau belajar sendiri. Nah, ini ya, jadi hal-hal yang seperti inilah kalian bisa mengambil makna sebagai remaja. Itu dinamis ya. Kalau progresif tuh artinya nih ya, progresif yang Bapak kasih tanda. Progresif, gimana ya nandainnya ya? Kok nggak ada. Nah, progresif dan konstruktif. Progresif itu artinya makin makin hari ya itu makin berkembang. Progresif. Ada kemajuan maksudnya ya. Ada kemajuan. Terus ada kemajuan. Jadi kita di usia sekarang, Angela kan usianya udah 15 tahun atau 16 ya? Mau 15, Pak, bulan 4. Oh mau 15 bulan April ya. Iya berarti di bulan April ya lahirnya ya. Nah itu
Bagaimana kita melihat pas misalnya lagi nyanyi Happy Birthday to you gitu kan, nyanyi Selamat ulang tahun, mikir lagi, tapi kok kelakuanku gini-gini aja ya. Nah, ayo ada rasa malu nggak gitu? Iya, iya Pak. Iyalah, kalau Bapak seperti itu juga ya, nggak hanya Angela aja, semua orang pasti merasakan itu Angela. Kalau kita bertambah umur tapi hidup kita kayak gini-gini aja, pasti kita merasa malu sama diri sendiri. Bapak merasakan itu ya. Kemampuan cuma segini-gini aja. Terus misalnya kalau bikin kesalahan ya, atau bikin pelanggaran, lagi diulang-ulang pelanggaran, bikin dosa misalnya. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Artinya nggak ada progresif berarti. Nggak berkembang tuh orang. Apakah kita mau menjadi orang yang seperti ini? Enggak Pak. Tentunya tidak. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang progresif, yang terus maju, maju, maju. Makin lama makin dewasa. Jadi bukan hanya fisik ya dewasa ya, makin kayak Bapak misalnya makin tambah banyak apa namanya ini janggut, kumis makin lebat, terus rambut bisa ada tumbuh uban gitu kan. Bukan itu, tapi yang progresifnya maksudnya adalah bagaimana sikap Bapak ya menjadi lebih bijaksana. Kalau ada masalah lebih tenang. Kalau ada sesuatu perselisihan, Bapak tidak mudah emosi, tidak mudah marah, lebih tenang pembawaan. Nah ini, itu kalau Bapak. Kalau Angela, itu juga seperti ke situ ya. Artinya apa? Bagaimana kita nanti bisa memilah-milah. Saya nanti mau SMA di mana? Itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil. Saya nanti SMA di Sulawesi. Apakah hidup saya nanti di sana akan lebih maju? Itu di tangan saya. Ya kita tahu hidup di tangan Tuhan, tapi maksud Bapak, bagaimana kita menentukan sikap untuk menjadi orang yang maju terus, walaupun misalnya di desa. Terus konstruktif, apa ini konstruktif? Membangun. Ya. Artinya kita menjadi orang-orang yang membangun. Ada orang di luar sana ya yang kasih contoh-contoh jelek, kasih contoh yuk kita yuk bikin-bikin yang seperti ini ya. Contoh yang baru-baru saja ini ada yang viral ya, anak SMP yang melakukan hubungan seks. Pernah dengar itu? Enggak Pak. Enggak ya, bagus lah kalau nggak dengar. Bapak ada membaca beritanya itu ya. Jadi katanya videonya sudah tersebar di mana-mana. Mereka membuat video ya, video layaknya hubungan suami istri. Setuju nggak seperti itu kelakuannya? Enggak Pak. Ya tidak ya, kenapa? Karena memang belum saatnya, usianya belum lagi, mereka nggak ada sah, belum sah sebagai suami istri, lalu melakukan hal tersebut. Dan lama-kelamaan ya perilaku-perilaku seperti itu tuh seperti seolah-olah biasa, karena makin banyak orang membuat-buat video seperti itu. Videonya nggak konstruktif ya, konstruktif itu membangun. Jadi videonya tuh destruktif. Apa itu destruktif? Merusak. Ya, orang-orang bikin video-video porno seperti itu sebenarnya adalah orang-orang yang merusak, niatnya merusak supaya orang lain juga melakukan hal yang sama, yaitu rusak. Nah, bagaimana kita sekarang ya? Ingat, dasarnya ya kalau mau kita hidup kita bermakna itu adalah dasarnya apa nih? Firman Tuhan. Iya, firman Tuhan ya. Terus kita harus berpikir apa? Berpikir positif Pak. Dan bertindak. Positif. Iya, itu dia ya. Kita mendasarkan segala sesuatu itu dari firman Tuhan. Ingat waktu Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun, dibilang sama iblis, kamu kan lapar tuh, ayo buat batu ini menjadi roti. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ingat nggak jawabannya apa? Enggak Pak. Oke ya, jadi rupanya Angela juga tidak tahu apa itu ya. Coba nih, Bapak ini kan ya, share nih. Ini dia. Ya.
Ya, Angela perhatikan baik-baik ya. Ya. Coba dibacakan yang Bapak blok ini ya, yang Bapak blok saja. Nih, ya bacakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, ya nih perhatikan baik-baik kalimat jawaban Yesus. Ada tertulis. Ada tertulis ya. Jadi ada tertulisnya ini artinya kita mendasarkan segala sesuatu itu dari firman Allah. Begitu. Ya. Jadi dari firman Allah. Itu dia tadi dasarnya. Firman Tuhan atau firman Allah. Nah, ini ya, jadi kehidupan kita harus bermakna. Itu penting sekali Angela. Harus bermakna. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain saya hidup? Ya itu tadi, memberi makna. Pernah nggak sih Angela terpikir, saya ini hidup buat apa sih? Pernah nggak? Atau Enggak, Angela Pak. tahu jawabannya? Udah tahu jawabannya ya? Angela tuh hidup buat apa sih? Jawab dong. Bapak nanya nih. Buat ini pelajaran atau diri sendiri, Pak? Ya, diri sendirilah. Buat bahagiain orang tua lah, Pak. Oh itu yang selama ini dalam pikiran Angela itu ya, buat bahagian orang Iya, tua Pak. ya. Nah itu salah satu makna loh. Baru salah satu tuh, Bapak anggap baru salah satu. Karena pasti ada banyak hal lain yang bisa Angela lakukan selain membahagiakan orang tua. Setuju nggak? Setuju, Pak. Iya. Jadi kalau kita hidup hanya untuk membahagiakan orang tua saja, berarti kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain ya. Itu jadi hanya salah satu makna. Bisa ya seperti itu. Boleh punya tujuan hidup seperti itu. Membahagiakan orang tua. Itu baik ya, mulia sekali. Karena apa? Cerminan kita mengasihi Tuhan adalah melalui bisa mengasihi orang tua. Nah, namun firman Tuhan mengatakan ya, kasihilah ya, kasihilah sahabatmu atau temanmu dan bencilah musuhmu. Artinya kalau misalnya kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, kita nggak punya upah ya. Nggak ada upahnya buat kita. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kita, nah ini yang disebut luar biasa. Dan Yesus sudah melakukan itu. Ya, dia memberikan nyawanya bagi orang berdosa maupun yang tidak. Dia memberikan nyawanya bagi orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa ya. Bapak salah bicara tadi. Nggak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semua berdosa. Hanya Tuhan Yesus saja ya yang sebagai manusia yang tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus lulus ya. Lulus dalam hal itu. Luar biasa. Bagaimana Yesus sendiri menjadi makna yang besar. Ya. Nah, jadi udah tahu tujuan hidup ya. Tadi setidaknya tadi Angela udah sebutkan satu, mau bahagiain orang tua. Bagus. Ya. Kita bisa menjadi orang yang membahagiakan orang lain ya di luar diri kita ya. Jadi makna itu sendiri ya diambil dari bahasa Yunani. Namanya sebut logoterapi. Yang berarti makna dan juga rohani spiritualitas. Jadi terapi itu adalah penyembuhan atau pengobatan. Jadi logoterapi. Ya itu disebut logoterapi.
Jadi logoterapi ini berpandangan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia guna mencapai suatu taraf kehidupan bermakna yang diinginkannya. Pernah nggak sih Angela waktu lagi menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari tiba-tiba kayak lesu gitu, nggak bersemangat untuk menjalani hidup? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya, betul. Pernah ya. Kira-kira tahu nggak penyebabnya? Karena Pasti nggak tahu. Atau tahu? Kalau tahu silahkan. Apa? penyebabnya bikin itu, Pak. Bikin malas jalanin hidup, Pak. Malas apa tadi? Malas jalanin hidup. Malas jalanin hidup. Wah, iya benar ya. Memang seperti itu loh Angela ya. Beberapa orang pasti mengalami itu. Bapak juga pernah mengalami itu. Ya, tapi Bapak nggak bilang semua ya. Bapak nggak bilang semua. Ada aja orang yang nggak ada kepikiran untuk lesu seperti itu. Semangat terus hidupnya ada. Tapi ada orang seperti itu. Bapak mengalami itu ya. Rupanya tahu penyebabnya adalah selain yang Angela tadi bilang seperti malas menjalani kehidupan itu ya. Sebenarnya karena kita nggak punya motivasi. Maksudnya gini, kita nggak punya arah. Kita nggak punya target yang kita mau capai. Contoh ya, target yang mau capai misalnya kayak Angela sekarang, aku target nanti SMA aku harus di SMA yang favorit misalnya. Itu target. Biasanya orang-orang seperti ini semangat banget ya untuk menggapai itu ya. Entah nanti dia belajar caranya untuk menggapai itu ya. Atau dia nanti dengan cara melakukan penggalian informasi ya, cari-cari informasi di mana ada sekolah-sekolah favorit yang dekat dengan tempat nanti Angela tinggal, misalnya seperti itu. Atau ada lagi kayak gini, motivasi yang lebih sederhana, yang lebih kecil menurut Bapak. Ada orang tua ya menjanjikan nanti kalau kamu lulus dengan nilai bagus, kamu dikasih HP baru. Semangat gak tuh? Semangat, Pak. Iya, nah itu salah satu motivasi loh. Biasanya itu akan muncul kalau kita punya motivasi, maksudnya punya target. Nah ini target tadi, HP tadi target kita. Bapak juga dulu gitu waktu pas mau dijanjikan mau dibelikan sepeda ya, bukan sepeda motor, sepeda. Tapi sepeda bekas, bukan sepeda baru. Tapi semangatnya Bapak luar biasa. Senang banget ya dibilang nanti dibelikan sepeda, nanti kalau uang udah terkumpul yang penting rajin belajar katanya. Semangat banget. Jadi pas ada orang bawain sepedanya itu ya sepeda bekas loh yang jelas, sepeda bekas, bayangin. Dibawain gitu depan rumah. Senang banget. Waktu itu Bapak masih umur berapa ya? Kalau nggak salah kelas 5 SD itu ya. 5 SD. Iya ya 5 SD atau 6 ya. Bapak lupa ingat. Nah, senang banget hati Bapak. Waduh, jadi waktu itu Bapak bilang, aduh datang sudah sepedanya. Tahu nggak? Habis itu dibilang sama mamanya Bapak ya, orang tua Bapak. Nggak usah gin lah katanya, nggak usah dibeli. Loh kenapa? Kan Bapak tanya kayak gitu. Lalu dibilang harganya nggak cocok katanya. Kemahalan dia jual katanya. Waktu itu saya ingat Bapak ya dijual sama mereka harganya berapa? 400 ribu ya. Padahal sepeda bekas harusnya waktu itu harganya sekisaran cuma 200-an aja ya. Tapi waktu itu dijual 400, makanya mamanya orang tua Bapak nggak setuju ya. Orang tuanya Bapak nggak setuju karena kemahalan. Sedih banget hati Angela. Ya, cuma sepeda bekas loh. Hati Bapak tuh berbinar-binar. Saya bisa bayangin kan, coba betapa pentingnya punya motivasi itu Angela. Penting nggak? Penting, Pak. Penting banget ya, makanya kalau kita hidup tuh ada sasaran atau ada target, pasti kita menjalani hidup tuh semangat. Kayak misalnya Bapak nanti pengen nanti suatu saat gitu punya rumah yang kokoh ya, yang kokoh artinya yang bukan rumah yang biasa tapi yang ya lumayan lah gede gitu. Nggak usah gede-gede banget gitu, yang gede ya lumayan gitu. Ini menjadi motivasi, kayak semangat gitu. Gimana cara mencapainya? Ya nabung
Ya, nabung, terus kalau bisa ada usaha, bikin usaha. Ya. Ini bikin semangat. Tapi coba kalau misalnya Bapak nggak punya sama sekali ya tujuan hidup, cuma ngajar sudah ngajar gitu kan. Oh iya, satu lagi, Bapak kok malah nggak cerita. Bapak punya kerinduan banget ya dalam hidup itu bisa menjangkau jiwa-jiwa. Maksudnya Bapak bisa memberitakan Injil ya buat orang lain, memperkenalkan Kristus buat orang lain. Itu kerinduan juga dalam hati Bapak. Ya nomor satu malahan yang itu. Yang kedua tadi baru yang punya rumah tadi. Nah ini ya, ini semangat yang membuat kita pengen terus belajar ya. Pengen terus memperbaiki kehidupan kita supaya bisa lebih bermakna. Ya. Jadi pastikan Angela kalau hidup harus punya tujuan, punya motivasi. Ya. Kalau Angela nggak punya motivasi dan nggak punya tujuan, pastinya nanti kehidupan Angela ya kayak gitu-gitu aja ya. Tidak ada sama sekali gairah gitu loh, gairah. Tahu judul, pernah dengar film The Passion of Christ? Pernah? Nggak pernah kayaknya, Pak. Nggak pernah ya. The Nggak Passion of pernah. Christ itu adalah itu adalah film tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tahu nggak arti The Passion itu apa? Enggak. The Passion itu artinya gairah, motivasi, ya, tujuan atau hasrat. Nah, bayangin tuh ya, gairah, tujuan, hasrat. The Passion of Christ artinya hasrat atau tujuan dari Kristus. Luar biasa nggak? Ajam, sini dong. Ambilkan Tupperware dong satu, Bapak belum. Tadi yang didus tadi. Bilang Pak Niko ya. Anu Pak Armando minta gitu. Ya, jadi gitu ya. Sampai situ ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nah, konsep logoterapi ini ya. Jadi logoterapi ini yaitu mengenai eksistensi. Ini ada istilah-istilah kayak gini, ngerti nggak Angela? Eksistensi itu ngerti nggak? Enggak. Iya, banyak istilah-istilah gini ya. Oh iya Kak. Ya makasih ya Jam ya. Nih eksistensi ya, eksistensi. Jadi eksistensi ini adalah artinya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertahan. Ya, tetap eksis. Nah, misalnya ya kayak artis gitu kan. Dia kadang kan timbul tenggelam ya artis dia. Hari ini terkenal, besok udah nggak terkenal lagi. Ada kan yang seperti itu? Ada, Pak. Nah, artinya eksistensi ini bagaimana dia tetap terkenal. Nah gitu. Artinya bagaimana dia tetap bertahan. Itu eksistensi. Bukan terkenal ya, lebih tepatnya bagaimana dia tetap bertahan. Nah, ya, bagaimana caranya? Nih, dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan, kehidupan ini selalu mempunyai makna. Jadi berpikirlah harus seperti ini Angela. Kalau Angela suatu saat nanti mengalami penderitaan, kalau ada orang bilang nih yang sekarang nih bilang kayak gini, udah syukuri aja, ini pasti ada hikmahnya. Pernah nggak dengar ada orang ngomong kayak gitu? Semua pasti ada hikmahnya gitu. Pernah ya? Nah itu maksudnya kayak gini nih yang bagian A nih. Apa aja yang kita lewati ya, baik tangisan, penderitaan, ingat. Kita katakan, udah pasti ada maknanya. Ya, jangan ditangisi terus, sudah hentikan kesedihan. Semua pasti ada maknanya. Nah ini luar biasa Angela. Ya. Bagaimana kita bisa seperti itu. Yang B, ya Angela aja yang baca. Kalau Bapak terus yang baca nanti bosan Angela dengar suara Bapak terus. Nih. Kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. Iya, semua orang pasti mau jadi orang baik ya. Coba Angela. Kalau misalnya Angela meninggal gitu kan. Ini amit-amit ya, bukan doain. Cuma maksudnya kita ilustrasi aja gitu. Meninggal. Terus ada dua orang, tipe orang yang ngomongin kayak gini.
Yang pertama ngomongnya gini, ih asik, akhirnya Angela meninggal. Yes, itu orang bikin ulah terus. Biarin aja dah. Bagus. Itu yang tipe pertama. Yang kedua, kenapa dia harus pergi sih? Kenapa Angela harus pergi sih? Aduh, padahal dia baik banget orangnya. Harusnya dia lama-lama di sini biar bisa selalu sama kita. Aduh, sedih banget tahu nggak? Nah, kira-kira Angela mau yang mana nih? Menjadi orang yang mana yang diingat orang? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Pak. Kedua kan? Bapak juga mau seperti itu ya. Kita semua pasti mau yang kayak gitu. Nggak mau yang namanya dibenci ya. Pas kita pergi malah disyukurin sama orang. Rasain, syukur dia misalnya gitu ya. Kapok dia telah pergi misalnya. Aduh, amit-amit ya seperti itu Angela ya. Kita mau hidup tuh bermakna. Bisa jadi motivasi buat orang. Jadi saat kita pergi orang lain menangisi, orang lain sedih. Ya kehilangan banget sama kita. Ngerasa ya ampun kenapa dia pergi sih gitu. Ya makanya kita ayo lakukan yang terbaik ya, hidup harus melakukan yang terbaik. Terus yang C silahkan dibacakan lagi Angela. Dalam batas-batas tertentu manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, dan memenuhi makna serta tujuan hidupnya. Iya, jadi dalam batas-batas tertentu kita memang punya kebebasan. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Misalnya kalau kita maling kita tahu konsekuensinya apa. Kalau kita mencuri tahu konsekuensinya ya. Apa? Konsekuensinya apa Angela kalau kita mencuri? Sesuatu yang bukan hak kita. Kalau didapat, digebukin, terus dimasukin polisi, Pak. Iya, Masukin penjara. dimasukin ke penjara. Nah, ini konsekuensi. Kita udah tahu persis itu konsekuensinya. Ya, hati-hati. Jadi, ayo lakukan yang baik, lakukan yang benar. Kita akan menerima konsekuensi yang benar juga, yang bagus juga. Ya, jadi kita bisa memilih, menentukan, memenuhi semuanya. Yang bagian D, silakan dibacakan lagi. Sudah baca semua, Pak. Yang ini, sampai sini aja. Hidup bermakna diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Iya. Bagaimana kita melihat nilai kehidupan, kreatif, penghayatan, dan bersikap. Ya, ini memang bahasa-bahasanya Bapak akui ya, terlalu tinggi. Untuk usia kalian memang ini terlalu tinggi, tapi tidak apa-apa. Coba belajar pelan-pelan ya. Artinya hidup bermakna di sini bagaimana kita melihat kalau kita melakukan kebaikan, pasti juga orang menilai kehidupan kita yang baik. Kalau kita kreatif, ya maksudnya kita bikin terobosan-terobosan baru. Misalnya contoh ya, ada orang bikin-bikin kan, misalnya kalau apa namanya, ntar ya, Bapak tunjukin nih. Misalnya kalau orang bikin pot ya, bikin pot kan biasanya orang biasa ya. Nih, kalau yang kreatif tuh kayak gini, pot unik ya, misalnya contoh nih. Mudah-mudahan bisa tampil di tempatnya Angela juga, maksudnya jaringannya lumayan lancar. Nah, coba menurut Angela yang mana yang unik dari gambar-gambar ini? Yang ini, Pak, 7 Ya, pot unik. 7 pot unik ya. Ini ya. Berarti ini ya. Iya, ini betul? Atau Iya, Bapak Pak. salah klik yang ini ya? Nah, ini 7, ini pot unik ya. Kenapa dikatakan unik? Ya lihat aja tuh. Potnya udah berbentuk boneka ya, nih boneka nih. Boneka kalau nggak salah nih kus-kus nih, boneka pemalu, binatang pemalu. Terus yang ini muka orang. Unik ya. Dibilang anti mainstream ini artinya nggak ada di pasaran ya, jarang-jarang ada di pasaran pot-pot seperti ini. Ini contoh orang-orang kreatif nih, ya, kreatif sekali. Nah, bagaimana kita juga bisa menjadi orang-orang yang kreatif seperti ini ya? Kita harus menjadi orang-orang yang tidak mau ya
Artinya terbatas pada kebiasaan-kebiasaan yang ada ya. Kita mau coba A, coba B, coba C. Gitu. Terus penghayatannya. Jadi orang-orang yang melakukan apapun ya itu dihayati. Diambil hikmahnya. Ya, baru nanti kita bisa mengambil sikap. Jadi kehidupan itu ya bermakna ya apabila kita secara positif berkomitmen ya terhadap suatu konsep makna hidup. Artinya kita komitmen. Misalnya saya mau takut akan Tuhan, maka kita bisa memegang kata-kata kita untuk selalu komitmen takut akan Tuhan. Pernah ya, artinya kalau misalnya karena kita tahu Tuhan itu jauh ya. Jauh kan dari hadapan kita, lalu kita apa biasa sikap kita? Nggak takut akan Tuhan kan? Karena Tuhan nggak lihat juga gitu. Ngerasanya, padahal Tuhan kan selalu melihat kita ya. Tapi kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu jauh. Itu yang membuat kita berani berbuat dosa. Jadi bagaimana kita berkomitmen? Coba Angela berbagi sedikit dong, gimana caranya Angela biasanya pas mau bikin dosa jadi nggak jadi? Bikin dosa tapi nggak jadi, Pak. Misalnya mau bikin dosa, entah berbohong, ya mencuri atau apalah, atau mau melawan orang tua lalu nggak jadi bikin dosa. Caranya gimana tuh meredam itu? Akhirnya nggak jadi bikin dosa. Atau selama ini dosa terus, nggak pernah ada yang nggak gagal, nggak pernah ada yang gagal, jadi dosa terus gitu kak? Pastilah ada kan yang dilawan gitu. Enggak, Pak. Coba cerita gimana? Saya mau pukul adik itu, Pak. Oh, akhirnya nggak jadi ya? Nggak jadi. Caranya gimana? Ada belas kasihan atau apa jadi nggak jadi? Kasihan gitu, Pak. Nanti kalau dipukul nangis. Karena Nah, setiap saya pukul nangis terus, Pak. iya, nah itu ya. Jadi kita perlu komitmen ya dalam hati bahwa ada belas kasihan. Saya tidak mau menyakiti adik saya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan Angela? Enggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada nyalakan videonya ya. Angela bisa tutup dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami telah belajar tentang-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan berganti aktivitas. Biarlah pembelajaran ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tetap semangat ya belajarnya Angela. Jaga kesehatan terus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak. Shalom. Shalom.